Saudara-saudara, kita membahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni ajaran sesat. Ajaran sesat atau aliran sesat, heresi menurut Oxford English Dictionary adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain-lain yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. Etimologi. Kata heresi berasal dari bahasa Yunani hairesis dari haireomai, memilih, yang berarti pilihan keyakinan atau faksi dan pemeluk yang melawan. Kata ini banyak digunakan oleh Irenaeus dalam risalatnya Contra Heresis, melawan sesat. Ia menggambarkan posisinya sendiri sebagai yang ortodoks pemikiran, dan posisinya akhirnya berkembang menjadi posisi gereja yang Kristen perdana. Dari mana kata-kata ortodoks itu berasal? Jadi, ada anggapan bahwa ajaran sesat tidak mempunyai arti yang sepenuhnya objektif. Kategori ini hanya ada sebagai kebalikan dari posisi atau sekte yang sebelumnya telah didefinisikan sebagai ortodoks. Jadi, setiap pandangan yang non-konformis di dalam bidang apapun juga dapat dianggap sesat oleh yang lainnya di dalam bidang tersebut, yang yakin jadi setiap pandangan yang non-konformis di dalam bidang apapun juga dapat dianggap sesat oleh yang lainnya di dalam bidang tersebut, yang yakin akan pandangan mereka adalah yang benar, ortodoks. Para penyesat biasanya tidak menganggap keyakinan mereka sesat. Mereka menyebut sebuah ajaran sesat adalah suatu penghakiman yang tidak bebas nilai, karena hal itu dilakukan dari suatu sistem kepercayaan yang mapan. Misalnya, orang Katolik Roma menganggap ajaran Protestan sesat, sementara orang non-Katolik menganggap ajaran Katolik sebagai kemutan besar. Ajaran sebuah sejarah sesat adalah bisa ada. Pertama-tama harus ada suatu sistem dogma yang berwibawa. Ia ditetapkan sebagai dogma yang ortodoks. Seperti misalnya yang diusung oleh Gereja Katolik Roma. Istilah ortodoks digunakan di Gereja Ortodoks Timur, sejumlah gereja Protestan, dalam Islam, sebagian denominasi Yahudi, dan dalam tingkat yang lebih rendah dalam agama-agama lain. Pandangan varian dari Maximilian Reines yang ortodoks digambarkan sebagai golongan kanan atau penyimpangan. Gereja Scientology menggunakan istilah squirrel, membanjing, untuk merujuk kepada perubahan-perubahan yang tidak sah terhadap ajaran atau metodenya. Aliran sesat dalam berbagai agama Kristen. Penggunaan istilah ajaran sesat dalam konteks kekristenan sudah jarang digunakan saat ini, dengan beberapa pengecualian, misalnya Rudolf Bultmann dan perdebatan tentang penabisan imam wanita dan para imam gay. Pandangan populer menurunkan bid'ah kepada abad pertengahan saat puncak kekuasaan gereja di Eropa. Tetapi kasus seorang sarjana dan humanis, Giordano Bruno, bukanlah eksekusi terakhir untuk bid'ah. Bid'ah mengingatkan akan sebuah hukuman resmi dalam negara-negara Katolik Roma hingga akhir abad 18. Di Spanyol, kasus bid'ah telah didakwa dan dihukum sepanjang kontra pencerahan setelah era Napoleon.
Penyesatan di dalam gereja sebenarnya memiliki usia yang sama tuanya dengan usia gereja sendiri. Sejak zaman Paulus dan Yohanes, setelah Kristus naik ke surga, berbagai penyesat telah bermunculan. Gereja mula-mula yang muda itu telah diharapkan dengan berbagai pengaruh ajaran menyesatkan, dan itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman nanti. Abad-abad berikutnya pun gereja menghadapi berbagai aliran seperti Marcionisme, Montanisme, Novatianis, Donatus, dan sebagainya. Demikian juga khusus seterusnya. Jadi gereja tidak perlu terkejut dengan munculnya berbagai aliran dan aliran yang membingungkan dan menyesatkan, tetapi justru harus mewaspada dan memperkokoh iman, penyelidikan kebenaran yang alkitabiah, dan pererat hubungan dengan Tuhan, Sang Kepala Gereja. Kriteria yang salah. Sebelum melihat beberapa titik tolak yang merupakan dasar untuk mengukur sejauh mana suatu ajaran itu bernilai sesat, orang Kristen kadang-kadang memiliki miskonsepsi antara lain. 1. Jemaat besar selalu benar, kelompok kecil adalah sesat. Kriteria ini salah. Sepanjang perjalanan sejarah gereja, sering terjadi bahwa jumlah aliran yang tidak alkitabiah lebih besar daripada gereja Tuhan. Di Chili pada abad lalu terdapat aliran-aliran bidat lebih banyak pengikutnya daripada anggota gereja resmi. Dan biasanya justru aliran yang mengandung kesesatan itu lebih banyak diminati orang ketimbang gereja resmi yang setia pada kebenaran dan kekudusan. 2. Gereja negara adalah benar, jemaat pecahan sesat. Kriteria ini pun salah. Di Eropa terdapat bahwa gereja menyatu dengan negara justru membawa berbagai penyimpangan. Di Indonesia setelah zaman kemerdekaan memang tidak terjadi kesatuan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja dan negara. 3. Gereja yang benar adalah gereja yang menjangkau golongan sosial ekonomi menengah ke atas. Kriteria ini juga salah. Memang berbagai aliran baru sering lebih dapat menjangkau masyarakat rendah, sedangkan kalangan gereja besar yang banyak anggota dari kalangan menengah ke atas. Namun berbagai catatan sejarah mencatat bahwa aliran-aliran tertentu justru menjangkau kelompok menengah ke atas seperti kalangan bisnis, pejabat, dan sebagainya. Bida Christian Science, Children of God, dan sebagainya justru jelas mempunyai pengangkut kalangan menengah ke atas. Batasan pengertian. Ajaran adalah suatu pemahaman yang biasanya menyangkut konsep kehidupan yang disampaikan kepada pihak yang lebih luas dengan sengaja dan terencana. Sesat adalah suatu jalan atau menyimpang dari yang telah ditetapkan. Berbicara tentang ajaran sesat, kedua belah pihak dapat saling menuduh yang lain sesat dan dengan dasar suatu ketetapan yang menguntungkan pihak tersebut. Oleh karena itu, orang Kristen yang benar perlu mengambil titik tolak yang tepat yang telah dibuktikan dalam sejarah gereja Tuhan. Semua penganut ajaran, apapun isinya ajarannya, meyakini bahwa ajaran yang telah dianut itu benar. Mereka juga dapat mengatakan bahwa ajaran di luar yang tidak adalah sesat. Karena itu, orang Kristen perlu melihat bahwa sejarah penyebab munculnya berbagai aliran tersebut sesat, dan dari sudut pandang mana ajaran itu disebut sesat. Ajaran-ajaran yang jelas-jelas menentang kekristenan tidak termasuk dalam ajaran sesat, melainkan anti kekristenan. Penyebab timbulnya beberapa penyebab ajaran sesat dalam gereja antara lain sebagai reaksi terhadap gereja resmi. Ada utama, para pencetus dan penganut ajaran-ajaran yang kemudian orang Kristen sebut sesat umumnya diawali dengan kekecewaan yang terhadap gereja-gereja resmi yang semakin melembaga, semakin baku dan kaku, yang biasanya diikuti dengan ajaran yang cenderung menekankan intelektualitas.
Para penganut aliran sesat ini ingin kembali pada kehangatan persaudaraan, pengalaman rohani, dan persekutuan rohani, persekutuan langsung dengan Allah, kesanan pemahaman atas Alkitab, serta penerapan ajaran Alkitab yang langsung aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan terhadap doktrin tertentu. Alkitab sangat kaya dengan berbagai ajaran untuk pedoman iman dan kehidupan iman ini. Para penganut ajaran sesat biasanya memberi tekanan khusus pada satu atau beberapa dari ajaran Alkitab, lalu diinterpretasi kesedemikian rupa dan ditambah dengan ajaran-ajaran pemimpinnya sehingga menjadi satu doktrin utama dalam aliran itu. Pengaruh ajaran dan yang tidak alkitabiah. Bersama dengan perkembangan ilmu pemikiran, sains yang sudah di awalnya pada abad 17-18, berbagai fenomena pemikiran serta pemahaman Alkitab bersentuhan dengan mempengaruhi. Dalam abad 20 ini, misalnya, munculnya gerakan karismatik dalam konteks bertemu dengan ajaran bertemu dengan ajaran kemurahan dan hidup sukses, bukan teologi sukses, sebab ajaran tersebut bukan teologi, serta pola bisnis pasar bebas menghasilkan penjamurnya penyegaran kebaktian di kota-kota besar, seperti halnya pola bisnis pasar bebas. Mereka tanpa risih membuka kebaktian di dalam samping gereja yang sudah ada. Bahkan ada satu gedung dengan dua merek gereja yang satu sinode. Maka yang berlaku adalah hukum riba yang kuat, yang menang, yang kuat modal, kuat suara, dan kuat tabletnya. Titik tolak untuk menyatakan suatu ajaran sesat menjadi perdebatan tersendiri. Umumnya gereja menggunakan Alkitab sebagai tolak ukur apakah suatu ajaran menyeleweng dan ajaran tua dari ajaran Tuhan. Namun persoalan seringkali bukan apa yang mereka ajarkan dari Alkitab, melainkan apa yang mereka tambah di luar Alkitab maupun yang ajaran Alkitab yang tidak mereka ajarkan. Masing-masing ajaran yang cap sesat memiliki interpretasi sendiri terhadap Alkitab. Berikut beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan penilaian gereja-gereja di sepanjang zaman, terutama di lingkungan gereja-gereja reformasi. Tetap sepakat menerima ajaran dasar tentang keselamatan yang bertumpu pada sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, yaitu keselamatan ini hanya oleh anugerah Allah yang diterima dengan iman berdasarkan berita Alkitab. Semua aliran dan ajaran dalam berbagai kelompok Kristen memang menerima prinsip tersebut, tetapi dalam praktiknya ada hal-hal yang ditambahkan, seperti 1. Adanya syarat-syarat tambahan. Beberapa contoh syarat tambahan yang tidak disetujui oleh dasar ketiga prinsip dasar, terutama soal fide. 1. Betul keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi orang yang percaya harus dapat bersukaria lidah. Kalau tidak, maka hal tersebut tentu selamat. Memang keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi si penerima harus menunjukkan perubahan hidup yang radikal, perfeksionisme, sebagai bukti keselamatan tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.